Assalamualaikum. Mataku membulat sempurna, meski aku mengetahui tentang pesugihan yang dilakukan Pak Norman. Tapi aku tidak mengetahui tentang berita yang sedang heboh ini. Ada yang bergerak-gerak kayak cacing di dalam sotonya, ucap seseibu meninggikan suaranya. Astagfirullahaladzim, ucapku kaget. Wah, ngeri banget ya. Jijik deh jadinya, sahut ibu-ibu yang lain. Pasti nih ya. Pasti nih, warungnya rame banget, pasti pesugihan itu. Udah ada buktinya juga kan? Tambah ibu yang lain. Mendadak jualan Kang Supar ramai oleh gosip yang ibu-ibu bicarakan. Aku tak mengira beritanya sudah tersebar sampai ke sini. Terus gimana Bu dengan warung sotonya? Tanyaku penasaran. Wah, jadi beneran ini? Mbak Akila gak ngerti apa-apa? Tanya ibu yang berada di hadapanku. Aku tersenyum sambil menggelengkan kepalaku. Warung sotonya sekarang tutup, Mbak, jawab ibu yang pertama. Mbak Akila tahu nggak? Pas kemarin kejadian itu, Pak Norman yang punya soto marah-marah loh, ucap ibu Windy. Dia nggak terima warung sotonya dikatain punya pesugihan, timbal ibu Azizah. Parahnya lagi, kan pelanggan itu ngerekam pas ada yang gerak-gerak di sotonya yang udah dibungkus itu. Pak Norman berniat mau ngerebut itu HP. Jadinya sempat ada berantem kecil, Mbak, cerocos Budian. Suami saya waktu itu kebetulan banget lagi beliin saya soto, jadinya tahu kejadian itu, seloroh Bu Tuti. Terus gimana keadaan Pak Norman sekarang ya, setelah berita pesugihannya terbongkar? Tanya Kang Supar ikut-ikutan. Dengar-dengar sih Pak Normannya sakit, jawab Bu Windy. Aku semakin penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Ingin sekali aku mengunjungi kediaman Pak Norman, mengingat aku dan suami sudah beberapa kali datang ke rumahnya. Setelah selesai memilih bahan masakan, lekas aku pulang untuk menceritakan apa yang ibu-ibu bicarakan di sini. Sesampainya aku di rumah, Mas Adi terlihat di teras depan sedang ngopi manis. Aku lalu duduk bersamanya dan menceritakan apa yang barusan ku dengar dari ibu-ibu komplek. Sama denganku, Mas Adit juga terkejut mendengarnya. Kita pun sepakat nanti siang akan menemui Pak Norman di kediamannya. Assalamualaikum, Mas Adit mengucap salam di depan pintu rumah Pak Norman. Waalaikumsalam. Tak lama terdengar balasan salam dari dalam. Terlihat wajah sayu dari seorang bapak-bapak. Ya, Pak Norman membuka pintu setelah menjawab salam dan menyuruh kami masuk ke dalam. Begitu terkejut aku dan Mas Adit melihat keadaan Pak Norman saat itu juga. Badan yang terlihat gagah sekarang nampak kurusan dengan senyum yang tak lagi mengembang seperti sebelumnya. Kalian juga mau memfitnah saya seperti mereka? Lirih Pak Norman setelah aku dan Mas Adit duduk. Aku dan Mas Adit saling bersitatap. Begitu memprihatinkan keadaan Pak Norman. Sampai-sampai beliau pasrah begitu kami bertemu, langsung menanyai kami dengan pertanyaan yang begitu membuat kami terkejut. Dengan mengembuskan nafas beratnya, Pak Norman mulai berbicara. Saya tidak tahu mengapa saya difitnah seperti ini. Sumpah, saya tidak mengetahui apa-apa. Saya kembali membangun bisnis warung makan ini dengan penuh kejujuran. Tidak terniat sedikit pun dalam benak saya untuk melibatkan hal gaib dalam merintis warung soto ini. Pak Norman terisak setelah mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek beliau selama ini. Aku melihat kejujuran dari manik legamnya, namun aku juga melihat sendiri bagaimana menjijikannya warung soto miliknya kemarin saat aku berkunjung ke sana. Kalau Nak Adit dan Nak Akila tidak percaya, tidak apa-apa. Bapak paham, pasti itu fitnah, itu sudah menyebar dan tidak akan ada orang yang percaya sama Bapak, ucap Pak Norman. Aku dan Mas Adit serba salah mendatangi kediaman Pak Norman ini. Sepertinya Pak Norman mengetahui apa yang akan kami lakukan setelah kami berada di rumahnya. Pak, kami percaya dengan Bapak, ucap Mas Adit membuatku sedikit terkejut. Nampak wajah yang berada setelah Mas Adit mengatakan sesuatu. Pak Norman seperti mendapat kekuatan dengan perkataan yang Mas Adit lontarkan. Aku begitu senang saat melihat guratan wajah tua di hadapanku terbentuk karena senyuman yang tulus. Dalam benak ingin aku mempercayai perkataan Pak Norman. Namun kenyataan yang kemarin sempat kulihat, aku tidak bisa menyangkal tentang kebenaran ini. Saat kami tengah mengobrol, terlihat seseorang membuka pintu. Ternyata itu adalah Bu Dewi, istri Pak Norman.
Bu Dewi lalu bergabung dengan obrolan kami setelah meletakkan barang yang dia jinjing dari luar sewaktu pulang. Nampak wajah tak suka dari Bu Dewi saat aku dan Mas Adit berkunjung ke rumahnya, meski ditutup-tutupi olehnya. Berbeda dengan Pak Norman yang tertawa mengobrol dengan bebas, Bu Dewi seperti merasa terusik dengan kedatangan kami. Terlebih saat kami bercerita tentang berita warung sotonya di luar sana. Pak Norman sangat antusias mendengarkan apa yang kami katakan. Dan Bu Dewi seperti ingin segera agar kami berhenti berbicara dan lekas pulang. Aku dan Mas Adit akhirnya meminta izin untuk pulang setelah terlalu lama asik dalam obrolan. Berbeda dengan Pak Norman yang merasa kecewa saat kami pulang. Bu Dewi nampak sangat bersemangat mengantar kami ke depan agar segera pulang. Sesampainya kami di rumah, kami lalu menjalankan ibadah 4 rakaat sore ini. Aku dan Mas Adit lalu duduk di teras sambil meminum teh hangat. Mas, ucapku. Iya dek, jawab Mas Adit. Aku kok ngerasa ada yang aneh ya sama Bu Dewi. Dia kayak gak suka gitu kita datang ke rumahnya, ujarku. Mas juga gitu dek, Bu Dewi terlihat gak suka saat kita datang ke sana. Apalagi kita juga tanya-tanya perihal warungnya yang katanya pakai pesugihan, sahut Mas Adit. Adit curiga deh mas, lirihku. Curiga gimana? Tanya Mas Adit. Curiga kalau yang pakai pesugihan buat warung soto itu